Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Goldi Gumilang yang saat ini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Bagaimana pantauan hilal untuk menentukan awal Zulhijjah di sana? Kalau kita lihat tadi memang proses sidang isbat di Kementerian Agama di pusat masih terus berlangsung. Rangkaiannya relatif panjang karena ada 86 titik yang disebar di seluruh wilayah tanah air. Ya, tampaknya saat ini kita sudah terhubung dengan Goldi Gumilang yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Goldi, apakah terlihat di sana pantauan hilal? Silakan, Goldi. Kami berada di Badan Inovasi dan Riset Nasional Pasuruan. Di lokasi ini salah satu titik pemantauan di wilayah Jawa Timur. Ada sekitar 29 pemantauan di wilayah Jawa Timur. Dan di Pasuruan tepatnya di sini, di Badan Inovasi dan Riset Nasional. Tepat pada pukul 16.30 tadi, persiapan mulai dilakukan mulai dari penataan teleskop dan juga beberapa peralatan untuk memantau hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan tepat pada pukul 17.23 tadi matahari terbenam di Pasuruan dan kami akan langsung menanyakan kepada Pak Rusdi selaku dari tim lembaga Falakiyah NU Pasuruan untuk melihat apakah hilal terlihat di sini. Selamat petang Pak Rusdi. Ya, selamat petang. Pak Rusdi, bisa dijelaskan untuk pemantauan hilal di wilayah ini apakah terlihat dan bagaimana mekanismenya? Ya. Untuk pemantauan hilal di BRIN Watu Kosek Pasuruan ini pada sore tadi ya, pada malam ini hilal tidak berhasil kita ru'yah karena kondisi yang mendung, karena tertutup mendung ya. Jadi hilal tidak terlihat di sini ya Pak ya? Lalu kendala apa saja Pak sehingga hilal ini tidak terlihat di wilayah ini? Ya, kendalanya pertama adalah karena cuaca ya, mendung tadi, sehingga tidak bisa memantau hilalnya tadi. Ya. Bisa dijelaskan Pak Rusdi bagaimana sebenarnya mekanisme agar hilal terlihat? Ya. Mekanisme hilal terlihat itu pertama dari posisi hilal, kemudian dari tinggi hilal juga, dari elongasinya juga. Kemudian juga dari cuaca juga pengaruh, ya betul. Jadi hal-hal tersebut ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Rusdi, tadi kan pada pukul 17.23 tadi melakukan pemantauan, itu intervalnya berapa menit Pak Rusdi? Intervalnya kurang lebih 15 menit. Kurang lebih 15 menit? Iya. Oke. Jadi boleh ditekankan sekali lagi Pak Rusdi bahwa di wilayah ini di BRIN, Pasuruan, hilal tidak terlihat ya Pak Rusdi? Iya, hilal tidak terlihat. Untuk sore ini, malam ini tidak terlihat. Ya. Kalau untuk pemantauan di wilayah lain di Pasuruan, Pak Rusdi, informasi yang Pak Rusdi dapatkan itu apakah tidak terlihat semua juga? Sementara ini tadi saya memantau dari lembaga Falakiyah PBNU masih belum ada informasi yang melihat hilal. Sambil menunggu barangkali nanti ada yang berhasil di wilayah barat Indonesia. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Rusdi selaku tim dari Lembaga Falakiyah NU Pasuruan. Itu tadi pemirsa Tisa dan Andro bahwa di wilayah ini Pasuruan tepatnya hilal tidak terlihat di wilayah ini karena cuaca yang mendung. Jadi pada pukul 17.23 tadi memang pemantauan telah dilaksanakan dan ada interval 15 menit untuk melihat hilal menggunakan teleskop dan beberapa peralatan modern dan juga konvensional. Lalu pada sore hari tadi memang tidak hanya dari Kemenag dan juga tim Falakiyah NU Pasuruan, ada juga dari beberapa komunitas astronomi, beberapa mahasiswa di kampus-kampus di Universitas Pasuruan. Selain itu juga ada beberapa dari santri di beberapa pondok pesantren di Pasuruan. Sementara itu, Tisa Andro yang dapat kami kabarkan dari Pasuruan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Kalau di Pasuruan tidak terlihat, kemudian juga di Sulawesi Selatan tadi tepatnya di Makassar tidak terlihat. Bagaimana dengan di Medan, Sumatera Utara? Ada Nofri di sana. Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, pada hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, salah satunya Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, melakukan pemantauan jatuhnya hilal tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, di mana nantinya penentuan tanggal 1 Zulhijjah ini juga turut menentukan
tanggal berapa nantinya umat muslim akan melaksanakan ataupun merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang memang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan nanti kita akan mendengarkan seperti apa keputusan Kementerian Agama dari hasil pantauan yang dilakukan oleh BMKG di beberapa wilayah di Indonesia. Apakah nantinya tanggal 1 Zulhijjah ini akan jatuh esok hari ataupun nanti tanggal 1 Juli 2022. Dan di Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan ini sudah dilaksanakan pemantauan hilal sejak pukul 3 sore tadi, dan saat ini cuaca di sini terlihat awannya cukup tebal dan sudah mulai hujan rintik-rintik, dan saya akan tanyakan langsung seperti apa hasil pantauan sementara yang telah dilakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lewi selaku tim hilal dari BMKG Wilayah 1 Medan. Pak Lewi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Lewi, metode dalam pemantauan hari ini seperti apa, Pak? Ya, kita memantau sejak pukul 3 tadi. Kita pertama melakukan kalibrasi teropong dengan membidik matahari. Yang teropong yang kita gunakan itu jenisnya GT102 dengan mesin mountingnya itu Ioptron CEM 60. Ya, jadi sejak sore tadi jam 3 kita lakukan pengamatan dan sampai nanti pukul 18.30. Ya, untuk potensi teramati hilal sangat kecil sekali dan sulit ya karena di ufuk tertutup berawan ya. Berarti karena memang cuacanya tidak mendukung gitu, Pak ya? Iya. Nah, dari hasil data sementara, Pak, dari pemantauan sudah dilakukan sejak pukul 3 sore tadi seperti apa, Pak? Ya, untuk hilal dari sejak sore sini sampai saat ini tidak teramati ya karena matahari juga masih di atas waktu tadi. Dan sekarang kemungkinan teramati adalah pukul 18.38 nanti sampai 18.35 sampai 38 gitu ya. Kemungkinan tinggi hilalnya sekitar 2 derajat dan sangat sulit sekali untuk teramati. Ya. Jadi dengan tinggi 2 derajat tadi kesimpulannya seperti apa, Pak? Kira-kira untuk wilayah Medan sekitarnya ini? Untuk wilayah Medan tidak teramati ya untuk kesimpulan dari pengamatan kami ya. Seperti itu. Baik, nantinya ini akan berakhir pada pukul berapa, Pak, pemantauan ini dengan cuaca seperti ini? Ya, kalau misalkan tidak hujan ya, ini sudah mulai gerimis dikit-dikit. Kalau sudah mulai deras kita akan tutup saat ini, tapi kalau jika tidak nanti sampai pukul bulan tenggelam ya, itu sampai pukul 7 ya, sampai pukul 7. Kira-kira, Pak, jarak range waktu nantinya ataupun lag-nya gitu, Pak, ya, itu di sekitar pukul berapa, Pak, dan berapa menit nanti durasinya kira-kira pemantauan itu, Pak? Ya, kesempatan kita melihat hilal itu selama 16 menit 23 detik ya, sejak matahari terbenam. Ya, matahari terbenam itu pukul 18.38 ya. Jadi masih ada kesempatannya itu 16 menit. Ya, itu kemungkinan terlihatnya ya. Namun memang tidak berpotensi, Pak. Nah, kalau di sini karena cuaca juga tidak mendukung dan tinggiannya sangat kecil, sangat sulit untuk dia teramati ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Lewi atas informasinya. Ya. Itu tadi pemirsa sudah dijelaskan dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Kita lihat di Kota Medan memang sudah mulai mendung dan kondisi awan juga cukup tebal dan sudah mulai hujan gerimis begitu. Ditambah lagi tadi dikatakan oleh Pak Lewi di mana potensi hilal terlihat hanya ketinggian 2 derajat sehingga ini memang sulit untuk terlihat di wilayah Kota Medan dan nantinya pelaksanaan ini tetap akan dilanjutkan hingga pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Demikian saya kembali ke Jakarta, Tisa. Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita langsung menuju ke Yogyakarta untuk memantau bagaimana hasil pengamatan hilal di sana. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi. Arga yang tepatnya berada di Sleman saat ini. Hotel. Halo Arga. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Arga, tapi dari sejumlah titik yang kita pantau, Andro, dari Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian Pasuruan, Jawa Timur, dan juga Medan, Sumatera Utara, memang tampaknya hilal ini belum terlihat di sana. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan, yaitu misalkan cuaca dan juga langit yang cukup mendung ya, Andro ya. Sesaat lagi kita akan segera kembali bergabung bersama dengan Arga Dumadi dari Yogyakarta.